Selamat pagi, semoga semua dalam kondisi sehat, penuh damai sejahtera. Kita kembali lagi ke sesi pembahasan tentang aspek dimensi-dimensi usability. Yang pertama sekali, ada quotes dari Steve Krug yang menyatakan, "When fixing problems, always do the least you can." Nah, ketika menyelesaikan sebuah masalah di desain user interface, selalu lakukan upaya paling kecil yang dapat kamu lakukan. Pernyataan ini berkaitan dengan topik efisiensi yang kita bahas pada sesi ini. Nah, semoga di akhir nanti kita dapat paham maksudnya gitu. Nah, jadi efisiensi sendiri masih terkait dengan dimensi usability, di mana kita sebelumnya sudah membahas tentang dimensi yang lain yaitu learnability. Nah, pembahasan tentang efisiensi mencakup definisinya sendiri, definisi efisiensi, lalu ada teknik chunking dan juga shortcut. Dalam bentuk kata sifat, efisiensi dapat berarti mencapai produktivitas maksimum dengan usaha atau pengeluaran biaya seminimum mungkin. Nah, sebagai kata benda, efisiensi adalah keadaan atau kualitas menjadi efisien. Contohnya, efisiensi energi yang lebih besar. Nah, dalam computer science, istilah efisiensi ini adalah rasio pekerjaan yang berguna terhadap sumber daya, seperti prosesor dan storage yang dihabiskan. Nah, dengan kata lain, rasio output terhadap input dari sistem yang diberikan. Nah, jika misalnya suatu algoritma dikatakan efisien, ia melakukan pekerjaan yang baik dalam menghemat sumber daya komputer untuk mencapai tujuannya. Gitu. Nah, yang berikutnya dalam istilah di human computer interaction dan usability, efisiensi diukur sebagai sumber daya yang dikeluarkan oleh user sehubungan dengan keakuratan dan kelengkapan tujuan yang dicapai. Nah, ini berdasarkan ISO standar 9241. Nah, efisiensi tinggi dicapai ketika user mencapai tujuannya sambil mengeluarkan sumber daya sesedikit mungkin sesuai dengan standar yang tadi. Nah, namun definisi ini sendiri memang bisa sangat berorientasi terhadap bisnis dan hanya berlaku sebagian untuk software, misalnya seperti game. Nah, pada materi efisiensi ini akan dijelaskan dua teknik untuk meningkatkan efisiensi pada user interface. Yang pertama itu chunking dan yang kedua adalah shortcut. Nah, kita mulai dengan pertanyaan begini. Bagaimana kira-kira cara kita mengingat nomor-nomor telepon, kode pos, nomor induk pada KTP, kartu tanda penduduk, ID mahasiswa, NIM, nomor induk mahasiswa, password pada beberapa email, atau security code untuk internet banking. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, untuk nomor telepon mungkin kita cuma ingat nomor sendiri dan beberapa nomor teman dan keluarga. Nah, untuk ID atau nomor induk mahasiswa mungkin ingat NIM sendiri, bahkan kalau sudah libur panjang, libur semester 3 bulan, mungkin juga mahasiswa lupa NIM sama passwordnya. Nah, itu mungkin saja terjadi. Nah, itu. Nah, terkait dengan ingatan, dengan memori ini, saya sering membuka sesi efisiensi ini dengan merefer pada film animasi bikinan Pixar, judulnya Inside Out, ya dirilis pada tahun 2015. Mungkin sebagian besar sudah menonton. Film Inside Out ini bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Riley Anderson yang lahir di Minnesota, dan dalam pikirannya itu ada 5 manifestasi emosi. Ada joy, yang periang, sadness, kesedihan, ada fear, yang ketakutan, anger, kemarahan, dan yang terakhir itu disgust, yang menjijikkan. Ya. Emosi-emosi ini, 5 emosi ini tinggal di markas besar yang terletak di pikiran Riley. Nah, di mana mereka mengatur keadaan Riley dalam bertindak dan menjadikan tindakan-tindakan itu menjadi sebuah kenangan. Kenangan barunya akan disimpan di bola berwarna sesuai dengan emosi yang diwakili. Nah, misalnya joy atau riang itu berwarna kuning, sadness berwarna biru, fear berwarna ungu, anger dengan merah, dan disgust berwarna hijau. Gitu. Ya, ini tadi gambarnya. Nah, lalu memori-memori yang telah diolah seharian penuh akan dikirim ke long term memory atau ingatan jangka panjang pada tahap awal tidur manusia atau REM, rapid eye movement.
Sedangkan memori yang paling penting disebut inti memori, core memory, itu disimpan di hubnya markas. Inti memori berisikan kejadian terpenting dalam kehidupan Riley sehingga membentuk suatu kepribadian di dirinya. Nah, ingatan jangka panjang ini dapat diingat nantinya dengan membangkitkan kenangan-kenangan atau memori masa lalu. Nah, selain jenis-jenis emosi dalam diri manusia dan juga bagaimana kepribadian terbentuk dari emosi dan memori itu, film ini memberikan pengetahuan tentang kapasitas memori manusia yang terbatas. Ya, jadi bisa kita lihat di layar ini sekarang, inilah memori yang diisi. Ada anger, ada joy, begitu ya, macam-macam. Nah, salah satu pada suatu waktu beberapa memori menjadi tidak dapat diakses lagi karena ada ruang yang harus diisi, ada ruang yang harus dikosongkan untuk mengisi memori-memori yang baru. Nah, salah satu yang harus hilang di film ini adalah memori Riley tentang teman imajinatifnya waktu kecil bernama Bing Bong. Nah, nanti ingatan ini yang tidak bisa diakses ini lagi akan dimasukkan ke dump memori gitu. Itu kira-kira pengetahuan tentang bagaimana proses emosi dan memori daya ingat di dalam diri manusia. Nah, pengetahuan atas memori manusia yang terbatas ini penting sekali untuk peningkatan efisiensi dalam perancangan UI, gitu ya. Keterbatasan ini membuat konsep chunking menjadi penting, chunking dan shortcut menjadi penting. Nah, kita masuk ke definisinya dulu. Sebagai kata kerja dengan objek, chunk itu adalah membagi sesuatu menjadi potongan-potongan. Nah, kalau dalam psikologi atau analisis linguistik, bisa dinyatakan bahwa chunk adalah kelompok bersama, bisa item atau kata yang terhubung sehingga mereka dapat disimpan atau diproses sebagai konsep tunggal. Nanti saya berikan contohnya. Nah, jadi chunk ini adalah sebuah unit memori. Ya, unit memori di satu sisi chunk adalah simbol, tapi dalam arti lain bisa mewakili aktivitas dari pengalaman kita di masa lalu. Tergantung bagaimana presentasi dan apa yang sudah kita ketahui, begitu. Ya, terus pada manusia ada yang disebut dengan working memory. Working memory ini adalah tempat Anda berpikir yang dilakukan secara sadar. Working memory sebenarnya bukan tempat yang terpisah. Dia ada di otak dan pola aktivitas unsur-unsur dalam ingatan jangka panjang. Nah, pada masa lampau, hasil menyatakan bahwa kapasitas working memory ini kira-kira 7 plus minus 2 chunk. Jadi kapasitas short term memory atau memori jangka pendek manusia itu adalah 7 plus minus 2 item informasi. Nah, beberapa orang hanya bisa menyimpan 5 atau 6 item, sementara yang lain dapat menampung 8 sampai 9 item. Ya, tergantung manusianya. Nah, tapi baru-baru ini ada analisis yang melakukan percobaan terhadap hal yang sama dan menyatakan bahwa perkiraannya menjadi 4 plus minus 1 chunk dibanding penelitian yang sebelumnya. Itu. Nah, berapapun itu sebenarnya kapasitas working memory ini sangat kecil. Ya, meskipun ukuran working memory dapat ditingkatkan dengan latihan, misalnya user menerapkan konsep mnemonic yang mengubah data seolah-olah menjadi potongan yang lebih mudah diingat, tapi pada dasarnya bukanlah ide yang baik untuk mengharapkan user melakukan itu. Data yang dimasukkan pada working memory ini menghilang dalam waktu yang singkat. Jadi, sebuah interface yang baik tidak akan menuntut pengguna untuk menggunakan banyak working memory. Itu prinsipnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan long-term memory atau ingatan jangka panjang. Ini adalah bagian yang paling sedikit dipahami dalam pengertian manusia. Ya, long-term memory ini berisi banyak ingatan manusia, kapasitasnya juga sangat besar. Jadi, nanti ada masanya ingatan kita di long term memory ini tidak bisa diakses yang saya sebut tadi. Jadi bukan dihapus, tapi dia dibuat tidak bisa diakses lagi. Nah, teknik mnemonik dapat membantu untuk melatih ingatan. Ya, jadi misalnya mengasosiasikan hal-hal yang perlu Anda ingat dengan tempat-tempat yang familiar, seperti kamar masa kecil, itu dapat membantu melatih ingatan. Tapi teknik ini membutuhkan kerja keras dan perhatian yang besar dari user.
Ya, jadi penjelasan tentang bagaimana emosi dan memori manusia bekerja sangat jelas digambarkan dalam film Inside Out yang saya jelaskan tadi. Jadi menontonnya mungkin dapat membantu Anda semakin memahami bagaimana memori pada manusia bekerja dan selanjutnya bisa mendorong kita juga untuk merancang user interface dengan efisiensi yang baik ketika digunakan user. Nah, salah satu kunci untuk learnability yang baik itu adalah membuat koneksi semudah mungkin, dan konsistensi adalah cara yang baik untuk melakukannya. Ya, konsistensi sudah kita pelajari waktu di topik learnability sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita meningkatkan efisiensi tersebut? Begitu. Nah, kemampuan kita untuk membentuk chunk dalam working memory sangat bergantung bagaimana informasi disajikan. Nah, urutan huruf yang tunggal cenderung diingat menjadi satu huruf atau satu chunk. Tapi urutan kelompok 3 huruf cenderung dipotong sebagai satu grup atau satu chunk. Hal ini bergantung pada apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jika misalnya 3 huruf yang tadi itu adalah dalam bentuk 3 letter akronim atau akronim 3 huruf dengan potongan yang sudah mapan dalam long term memory, kita akan lebih mampu mempertahankannya di dalam working memory. Nah, contohnya begini, supaya tidak bingung ya, bagaimana sebenarnya apa perbedaan satu huruf dianggap satu chunk, 3 huruf dianggap menjadi 3 chunk ya. Mari kita perhatikan gambar di layar. Nah, bagaimana susunan informasi mulai dari yang sulit sampai yang paling mudah diingat dapat kita lihat di layar. Mari kita lihat perbandingannya. Di bagian yang pertama itu ada informasi yang ditulis dalam bentuk rangkaian karakter yang diacak. Nah, ini susah sekali. Ini level paling susah untuk diingat. M, W, B, C, R, dan seterusnya. Angka 94, 05, 51, 02, dan seterusnya. Ini adalah yang paling sulit diingat. Nah, lalu sarannya adalah bagilah mereka ke dalam 3 atau 4 kelompok karakter. Nah, ini yang tadi itu M ini satu chunk, W ini satu chunk, B ini satu chunk, sehingga dia panjang sekali yang harus diingat. Nah, tapi ketika kita membaginya menjadi 3 atau 4 kelompok karakter, dia hanya menjadi 5 chunk, MWB, CRA, LOA, BIM, dan BFI. Nah, lalu untuk membuat dia lebih mudah lagi, nah, kita bisa lihat dia diasosiasikan sesuatu yang sudah diketahui orang di long term memorinya. Ada kata-kata atau huruf-huruf, urutan huruf yang sudah diketahui oleh otak kita sebelumnya. Contohnya apa? MWB diubah menjadi BMW. Nah, jadi BMW, RCA, AOL, IBM, FBA ini sesuatu yang asosiasinya sudah sangat kita ingat di long term memory kita. Jadi ini adalah cara yang paling mudah membuat user bisa mengingat sesuatu. Nah, jadi dia chunkingnya setelah dipisah-pisah menjadi 5 chunk, lalu juga dia menggunakan istilah-istilah yang sudah sangat familiar di long term memorinya si user. Begitu. Ini adalah cara yang membuat user mudah mengingat sehingga efisiensinya menjadi lebih baik. Begitu. Nah, contoh yang lain itu begini. Ketika kita lihat kartu di layar ini, mari kita perhatikan ID-nya. ID di angka 9 dan keywords. Ya, bahkan keywords yang lebih panjang ini lebih mudah diingat dibandingkan dengan kode MIT. Meskipun dia hanya angka 9, tapi kita susah sekali karena harus menghitung lagi 9 ini berapa banyak ya. Ini semuanya satu-satu chunking. Nah, ini dia 1 2 3 4 5 6. Hanya 6 chunk dia. See, moon, tone, shot, funk, dan sleep. Gitu. Jadi ini adalah di keywords ini adalah contoh bagaimana chunk itu memudahkan user untuk mengingat keywords-nya. Gitu. Itu perbandingannya. Nah, kita beralih selanjutnya ke shortcut. Cara membuat efisiensi yang baik pada user interface yang kedua adalah dengan membuat shortcut ini. Nah, beberapa contoh, dan ini sudah hampir setiap hari kita berinteraksi dengan perangkat teknologi yang menggunakan ini. Ada keyboard command dan menu akselerator, lalu ada default dan pending delete, ada history, ada autocomplete, aggregation, dan anticipation. Nah, kita masuk ke yang pertama.
keyboard shortcut. Shortcut pada keyboard ini bisa dibagi menjadi dua, keyboard command sama menu accelerator. Nah, kita lihat di gambar, keyboard command di sistem operasi Windows, contohnya adalah untuk save kita pakai shortcut di keyboard itu tombol control yang ditekan bersama dengan S. Nah, kalau untuk di sistem operasi Macintosh, macOS, save itu dengan command plus dengan S bersamaan ditekan. Itu contohnya keyboard shortcut, keyboard command. Ya, sementara kalau dia menu akselerator itu adalah perintah yang kita lakukan untuk membuka menu-menu di layar komputer kita dengan cara menekan tombol Alt alternatif di keyboard sambil mengikuti dengan tanda yang digarisbawahi, gitu. Tanda yang digarisbawahi di layar komputer, misalnya di new itu yang digarisbawahi adalah N, gitu. Jadi buka dulu kalau mau buka file dia berarti ditekan tombol Alt alternatif plus dengan F. Nah, jadi apa button yang mau kita buka itu sudah diberi garis bawah. Ini namanya menu akselerator. Nah, yang selanjutnya menu bar dan button sering digunakan untuk mempercepat membuka. Ya, jadi kembali lagi ke efisiensi yang tadi. Bagaimana caranya menghemat waktu sekian detik sehingga user bisa melakukan aktivitasnya lebih cepat, gitu. Nah, yang berikutnya adalah default dan pending delete. Nah, jadi ketika kita mengisi sebuah form atau mengisi sebuah kolom, ada bentuk yang sudah diisi dengan default di sana. Default adalah jawaban umum yang sudah diisi ke dalam sebuah form, itu dia definisinya. Nah, default ini membantu dalam hal menyediakan shortcut untuk pemula dan user yang sudah terbiasa menggunakan form. Dan juga yang kedua adalah membantu user untuk mempelajari interface dengan menunjukkan contoh pengisian yang benar. Gitu. Nah, contoh shortcut dalam bentuk default bisa kita lihat di layar untuk menyimpan file. Jadi, kita bisa lihat di atas, di bagian save as ini, dia sudah langsung ada rekomendasi pemberian nama, begitu. Nah, jadi, tapi ini tidak harus begitu yang kita isi. Dia, kalau misalnya cocok, kita tinggal save, tapi kalau tidak cocok, ada yang disebut dengan pending delete. Nah, default ini harus fragile. Ketika Anda mengklik atau tap ke bidang yang berisi nilai default ini, isinya harus sepenuhnya dipilih, makanya ini disorot. Seluruhnya dia disorot sehingga user yang terbiasa menggunakan langsung dapat menggantinya dengan hanya langsung mengetikkan isi yang baru. Nah, teknik di mana pengetikan menggantikan isi yang sudah diseleksi ini disebut dengan pending delete. Nah, perhatikan pada bagian save as di gambar, nama file disorot keseluruhan. Sehingga ketika user ingin mengganti nama ini keseluruhan, dia langsung mengetik nama yang baru tanpa menghapus nama default ini satu persatu. Nah, ini mempersingkat waktu user dalam menyimpan nama file, gitu. Nah, yang ketiga adalah history. Jadi, shortcut berupa history menawarkan pilihan untuk recently used atau frequently used. Ya, yang terakhir digunakan atau yang sering digunakan. Kita bisa lihat di layar, ini sering sekali di Microsoft Windows misalnya. Jadi, ada font-font yang terakhir digunakan, itu langsung kelihatan di bagian atas. Itu memudahkan user untuk tidak mencari-cari, itu font terakhir yang saya gunakan kemarin apa ya? Begitu. Jadi, dia sudah langsung kasih rekomendasi tentang font-font yang paling terakhir digunakan oleh si user. Nah, pada pengeditan file seringkali membuat penempatan file sementara, ya, dia langsung di save defaultnya kemana. Inilah sehingga sebab recently used files pada menu sangat membantu untuk membuka file lebih efisien. Ini contohnya. Jadi apa sih file yang recently yang terakhir yang kita buka? Ini juga fasilitasnya, fiturnya sangat membantu user untuk menghemat waktu membuka file, gitu. Nah, jadi simpan history pilihan-pilihan sebelumnya dari user ketika Anda membangun sebuah user interface. Bukan hanya filenya, tapi semua
nilai apapun yang mungkin berguna. Nah, contohnya ketika user mau print, dia buka dialog box untuk print. Nah, sajikanlah pengaturan default yang terakhir digunakan oleh si user. Begitu contohnya. Nah, yang keempat adalah auto complete. Nah, shortcut dalam bentuk autocomplete ditujukan untuk meminimalisir pengetikan. Nah, autocomplete membantu dalam efisiensi karena lebih sedikit waktu yang digunakan untuk mengetik karena sudah ada suggestion-nya, sudah ada pilihan-pilihan, kita tinggal memilih untuk melengkapi tanpa harus mengetikkannya per huruf. Ini terlihat di Google biasanya orang untuk pencarian dia sudah langsung memberikan contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita pilih sehingga kita mengetiknya bisa lebih cepat begitu. Nah, yang kelima itu ada aggregation. Nah, shortcut ini dipakai untuk memilih sekaligus banyak dalam satu tugas atau dalam satu aksi. Nah, contohnya itu bisa drag and drop langsung beberapa file atau beberapa folder. Bisa kita lihat di layar ini ya. Yang pertama itu multiple selection di gambar yang sebelah kiri ini ya. Jadi kita bisa langsung memilih banyak gitu dalam satu waktu. Atau di sebelah kanan ini kita tinggal drag, tarik untuk proses upload misalnya. Kita tarik langsung, ini contohnya adalah 4 file. Jadi tidak satu persatu. Ini sangat efisien, sangat membantu user untuk menghemat waktunya ketika mengerjakan atau menyelesaikan sebuah tugas di user interface yang Anda rancang. Gitu. Nah, yang keenam ada anticipation. Anticipation atau antisipasi ini berarti bahwa desain yang baik harus meletakkan semua informasi dan tools yang diperlukan untuk tugas tertentu dalam jangkauan yang mudah bagi user. Jadi, jika sebuah tugas memerlukan fitur dari sebuah interface yang tidak segera tersedia pada current mode yang dilihatnya di layar, maka user mungkin akan meninggalkan atau mundur dari pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi ini nggak baik untuk efisiensi. Kita lihat contohnya ya, bahwa ketika kita ingin menyimpan sebuah file, sudah ada tools-tools, ada kontrol-kontrol yang disediakan, yang mudah diakses dan membantu user ketika akan menyimpan file. Gitu. Nah, contohnya pertama, kalau orang akan menyimpan file, biasanya dia bisa menyimpan ke folder yang sudah ada atau ke folder yang baru, sehingga tombol icon untuk menyimpan ke folder yang baru sudah langsung disediakan dan gampang diakses. Itu contohnya. Atau di sebelah kiri ini disediakan folder-folder yang biasanya tempat menyimpan data user. Nah, misalnya di mana? Di desktop, di My Document. Nah, terus di mana lagi? Satu lagi di jaringan. Nah, ini semuanya disediakan dalam bentuk yang mudah sekali dilihat dan diakses oleh user. Nah, kira-kira demikian aspek efisiensi yang bisa saya jelaskan. Ada chunking tadi, yang pertama chunk, lalu yang kedua ada shortcut, di mana keduanya adalah teknik yang mempermudah user untuk bisa mencapai efisiensi yang baik dalam interaksinya dengan user interface yang Anda rancang. Nah, jadi terima kasih, sampai bertemu kembali, selamat melanjutkan hari, semoga selalu menyenangkan.